Oke, kasus investasi bodong yang dilakukan Koperasi Pandawa menjadi tanggung jawab Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Sebab Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Benar atau salah? Ayo. Pernyataan satu dan kedua. Kita tahu ya, kalau fungsi pengawasan yang tugasnya ngawasin dan ngatur dan pengaturannya yang secara makro itu berarti secara keseluruhan ya, secara makro prudensial, secara makro, secara keseluruhan. Yang ngatur dan ngawasin adalah OJK sekarang. Gitu. Jadi Otoritas Jasa Keuangan, bukan lagi oleh Bank Indonesia. Maka di sini tanggung jawab Bank Indonesia adalah salah. Pernyataan satu salah, pernyataan kedua juga salah, harusnya oleh OJK. Salah-salah jawabannya berarti yang E, gitu. Oke ya? Oke. Oke. Perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli akan selalu memperoleh labanya supernormal. Laba supernormal berarti normal banget gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalkan laba normal itu ada pada atau terjadi di pasar persaingan sempurna gitu. Nah, kalau monopoli itu pasar apa sih monopoli di sini? Pasar monopoli. Mono itu artinya apa? Mono itu artinya satu, sedangkan poli itu penjual. Jadi di pasar monopoli penjualnya cuma satu, berarti dia yang menguasai harga. Kalau dia yang menguasai harga, berarti labanya gimana? Dia labanya harus bisa naik atau laba terus gitu ya, jadi nggak normal labanya. Gitu, atau bisa juga turun juga sih. Tapi selalu laba ya, tapi nggak normal labanya, dia bisa up gitu, karena dia bisa menentukan harga. Satu-satunya penjual, gitu ya. Terus pernyataan kedua, berarti ini pernyataan pertama salah. Oke, pernyataan kedua, dalam pasar monopoli hanya terdapat satu jenis barang yang tidak ada substitusinya. Benar? Monopoli satu penjual. Nah, cirinya adalah tidak punya barang substitusi atau barang pengganti yang dekat, ya kan? Contohnya apa sih kalau monopoli itu? Contohnya misalkan listrik. Penjual listrik kan cuma satu, PLN perusahaannya. Ya nggak? PLN produknya ya hanya listrik. Listrik nggak punya barang pengganti yang dekat. Listrik mau digantiin sama genset. Oh, jauh itu. Bukan pengganti yang dekat ya. Oke, berarti pernyataan dua itu benar. Salah benar apa jawabannya? Salah benar itu jawabannya yang D. Oke? Oke. Oke, jika nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap nilai dolar Amerika Serikat, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, di sini rupiahnya terapresiasi. Terapresiasi, terapresiasi. Berarti di sini rupiahnya semakin kuat atau rupiahnya naik dan dolarnya atau mata uang luar negerinya dolarnya itu turun. Kalau dolarnya lagi murah, kita mending ekspor atau mending impor? Nah, kalau dolarnya lagi murah, kita mending impor dong. Kan murah barang-barang luar negeri jadinya. Gitu ya. Oke, berarti impornya jadi meningkat dan ekspornya jadi turun. Gitu? Oke? Oke, berarti yang mana nih jawabannya?
Yang pertama, apresiasi rupiah menyebabkan impor Amerika Serikat ke Indonesia turun, harusnya naik. Terus, apresiasi rupiah menyebabkan ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat turun. Benar ya? Benar. Terus, rupiah terapresiasi dari 10.000 per 1 dolar menjadi 5.000 per 1 dolar. Berarti benar atau salah? Benar. Yang keempat juga benar, gitu ya. Tapi kalau yang 2, 3, 4 kan nggak ada jawabannya. Adanya 2 dan 4 gitu. 2 dan 4. 2 dan 4 apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Oke. Oke, berikut adalah pernyataan yang tepat mengenai kurva indiferensi. Nah, apa itu kurva indiferensi? Ayo, kita harus tahu dulu kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan apa? Menggambarkan kepuasan yang sama dalam mengonsumsi dua macam barang. Gitu. Nah, digambarkan oleh kurva indiferensi. Gimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya adalah, nah, sumbu-sumbunya karena di sini dua barang, ya berarti sumbunya barang ya. Misalkan contohnya barang A dan barang B. Nah, dengan kepuasan yang sama, kita kombinasikan penggunaan barangnya. Kalau misalnya kita mau dapetin barang B-nya banyak, semakin banyak, otomatis kita harus mengurangi barang A. Kalau kita mau dapetin barang A-nya lebih banyak, kita harus mengurangi barang B gitu ya. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Kalau hubungannya berbanding terbalik, kurvanya adalah negatif. Nah, tapi di sini negatifnya, kurvanya itu bukan linear, bukan garis, tapi bentuknya adalah melengkung gitu ya. Nah, ini melengkung dari kiri atas ke kanan, bawah ini kurva indifferent curve. Di sini titik origin, titik 0. Nah, semakin ke kanan, kurva indifferentnya akan semakin, kepuasannya akan semakin bertambah. Semakin ke kanan, kepuasannya akan semakin bertambah. Kalau ke kiri, kepuasannya berkurang. Gitu ya. Dan sepanjang garis kurva ini, kepuasannya itu sama. Nah, terus apa lagi? Oke, kita lihat dulu opsi jawabannya ya. Nomor 1. Kedua sumbu pada kurva menggambarkan pilihan barang 1 dan barang 2 yang dikonsumsi. Benar? Benar ya. Ini sumbunya barang A dan barang B. Berarti yang pertama benar. Yang kedua, keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva anggaran memotong kurva indiferensi. Nah, kita coba ya. Kurva anggaran itu ngomongin anggaran konsumen. Kalau anggaran nilainya jelas nggak? Ayo, kalau anggaran nilainya jelas nggak? Kalau anggaran nilainya jelas. Anggaran itu disebut juga dengan budget line. Anggaran konsumen dalam mengonsumsi dua macam barang. Sama, slope-nya negatif, tapi di sini dia linear gitu ya. Sumbunya sama. Barang A misalkan, dan barang B. Nah, hubungannya slope-nya negatif ya. Oke. Terus, di opsi 2 ini, memotong kurva indifferent. Berarti gini ya. Ya nggak? Kurva indifferent kan cembung terhadap titik 0 gitu. Kalau dia berpotongan, misal di sini nih, dan kurva budget line-nya di sini. Anggarannya lebih besar daripada kepuasannya. Seimbang nggak? Nggak seimbang dong. Seimbang itu ketika
budget line, minimalnya itu dia nempel. Nah, ini nempel di sini ya. Dia hanya bersinggungan. Bersinggungan. Atau nama lain bersinggungan adalah bersentuhan. Jadi cuma nyenggol aja, cuma menyentuh aja dia langsung pergi lagi. Jadi nggak sampai memotong gini ya. Oke? Berarti pernyataan kedua itu salah. Pernyataan ketiga. Kurva indiferensi yang semakin ke kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Betul? Betul. Semakin menjauhi titik nol, kepuasannya semakin meningkat. Terus, semakin tinggi harga barang, kurva indiferensi akan bergeser ke kanan. Kalau harganya makin mahal, konsumen makin puas atau enggak? Nggak puas kan? Berarti kalau harganya mahal, harusnya kurva indiferensinya geser ke kiri, bukan ke kanan. Berarti poin 4 salah. Yang benar adalah poin 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Manakah pernyataan yang salah mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna. PPS, contoh barangnya apa sih kalau yang dijual di pasar persaingan sempurna itu? Contohnya adalah penjual gorengan, penjual bubur, nasi goreng, terus buah-buahan gitu ya. Buah-buahan, terus kayak hasil pertanian. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pasar, gorengan, bubur, dan lain-lain. Ciri-cirinya, penjualnya banyak nggak di sini? Penjualnya sangat banyak. Gitu. Nah, karena penjualnya sangat banyak, kenapa bisa penjualnya sangat banyak? Karena butuh modalnya yang sedikit. Selain modalnya sedikit, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Untuk keluar masuk ke pasar. Nah, ini pasar dikatakan sempurna. Kenapa ya? Karena informasi pasarnya itu jelas. Maksudnya jelas, pembeli dan penjual itu sama-sama tahu bahan pembuat barang tersebut. Nah, karena informasi pasarnya jelas, maka di sini penjual itu nggak bisa menentukan harga atau penjual sebagai price taker, artinya penerima harga ya. Nah, karena penjual nggak bisa nentuin harga, maka labanya sifatnya normal. Laba jangka panjangnya sifatnya adalah normal. Terus apa lagi? Barangnya bersifat apa? Barangnya bersifat homogen. Homogen itu artinya sejenis. Ya gorengan ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh kan? Gorengan ya pasti digoreng. Gorengan pisang bahannya ya pasti dari pisang, dari terigu. Gitu. Sejenis sama, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Di sini pernyataan yang salah ya. Nah, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Punya kekuatan nggak penjual? Nggak punya. Berarti ini salah kan? Terus, baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar. Berarti ini benar. Barang yang diproduksi terdiferensiasi?
Salah. Dalam jangka panjang, produsen hanya memperoleh laba normal? Benar. Tapi di sini pernyataannya yang salah. Ya berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke.